kekuatan firman pengajaran Roh Kudus menyucikan kita, mengembalikan pada kasih yang sempurna. Sungguh-sungguh ya, ibadah pelayan kita. Ayo kemarin, jangan mati tangan kanan. Ayo sungguh-sungguh dalam pelayan, jangan setengah-setengah. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Pengorbanan sampai penyembahan kita. Kita sujud menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kita melihat, kita bisa merasakan, dan kita mengalami ada busur pelangi. Ada pelangi kemuliaan Tuhan. Ada pelangi kemuliaan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan. Ini perjanjian Tuhan dengan segala makhluk, saudara. Dari sejak kejadian, Tuhan telah berjanji ya, kepada Nuh dan kepada semua makhluk. Dengan aku melihat pelangi, busurku kutaruh di awan, maka hukuman tidak menimpa. Ya, busur pelangi yang ada di kitab Kejadian. Ya, ini kembali dituliskan dan menjadi suatu nubuatan dalam kitab Nabi Yoel, saudara. Ya, haleluya. Kita sudah baca dalam ya, ibadah tadi malam, juga besok doa pagi kita akan membaca ini lagi ya, dalam kitab Yoel, dan diulangi lagi. Sudah ditulis dalam kitab Yoel, ditulis lagi saat pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem yang kita peringati hari ini. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ya, haleluya. Ini peristiwa 2000 tahun yang lalu, saudara, yang kita peringati hari ini, hari Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem kepada rasul-rasul yang menanti-nanti di loteng Yerusalem. Mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus di hari Pentakosta itu. Itu pada pasal 2 judulnya, coba dibaca judulnya saja. Ya, hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Nah, kita baca langsung ayatnya yang ke-6, 16. Ya, sebab mereka tercengang pada waktu itu Tuhan mencurahkan Roh Kudus disertai dengan bahasa lidah, bahasa roh. Sehingga banyak orang menyangka pada ayat 14, ya, ayat 15, oh orang ini mabuk, orang-orang di situ. Nah, itu seringkali pandangan dunia. Melihat orang yang menyembah Tuhan sungguh-sungguh, itu orang itu beribadah seperti orang ini, orang stres. Ya, ibadah kok nangis-nangis, ibadah kok teriak-teriak. Ya. Ini menurut sangkanya mereka yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kepenuhan Roh Kudus, orang-orang ini, Petrus katakan, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Ya. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, tanpa terkecuali semua manusia. Makanya ibadah minggu lalu saya katakan, dari tahap hidup kita, tahap umur kita di dunia ini, sejak kita dari kandungan, bayi dari kandungan itu sebenarnya sudah mengerti. Ya. Makanya ya, ibu-ibu yang sedang mengandung, bawa hidupmu dalam ibadah, dalam pelayanan, supaya bayi dari kandungan sudah mengenal firman dari sejak lahir. Roh Kudus sudah dia kenal. Begitupun jangan sampai anak-anak kecil ditinggal di rumah, bawa di rumah sekalipun, ya itu saya kali. Ya. Anak-anak kecil ya seringkali nangis, membuat kita terganggu, tapi jangan sampai kita ya, tinggalkan dia di rumah. Jangan. Ya, sebab sekalipun dia belum bisa mendengar seperti kita orang dewasa, sudah dengar tapi belum ngerti, tapi ya, guru saya mengatakan, Pak Wijaya, itu bisa menyerap di pori-porinya. Pori-pori anak-anak itu bisa menyerap firman, menyerap Roh Kudus. Jadi tanpa terkecuali semua manusia, artinya dari sejak dia dari dalam kandungan, sejak dia lahir, bertumbuh, remaja, kaum muda, sampai orang tua, semua berhak untuk menerima janji Allah. Inilah pelangi yang difirmankan Tuhan menjadi tanda perjanjian antara Tuhan dan makhluk. Aku akan mencurahkan ya, busurku kutaruh di awan, mengingat. Ini perjanjian turun-temurun dengan segala makhluk. Dan diulangi lagi kitab Yoel. Dan hari-hari terakhir ini, itulah lewat Roh Kudus.
Jadi bukan lagi pelangi yang kita lihat, ya. Jadi bukan lagi pelangi yang itu jasmani, tapi pelangi itu sekarang menunjuk Roh Kudus. Ini janji Tuhan. Apabila kudatangkan awan di atas busur itu tampak di awan, itu janji Tuhan. Ya, supaya ini busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi dan segala makhluk. Ya, pada ayat selanjutnya, segala makhluk, ya, serta segala makhluk yang hidup, yang bernyawa. Ini perjanjian Tuhan. Ya. Dan sekarang perjanjian Tuhan ini itu lewat pencurahan Roh Kudus. Dengan adanya Roh Kudus, maka ada perlindungan, sama seperti busur pelangi yang di Tuhan. Ya, haleluya. Katakan kepada Nuh, ini menjadi perjanjian supaya hukuman tidak jatuh ke bumi. Nah, sekarang bagi kita ini bicara pekerjaan Roh Kudus yang melindungi kita dari hukuman. Sebab hukuman tidak mungkin tidak terjadi, pasti akan terjadi, saudara. Hukuman tidak bisa kita tahan. Ya. Sekalipun kita terus berdoa, Tuhan tolong pulihkan bangsa, pulihkan daerah kami, Tuhan tolong jangan terjadi suatu hal bencana. Tapi ya, kalau kita lihat firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Sampai ada saya dengar ada orang yang sudah tidak mau kembali ke Tambu katanya. Kenapa? Dia dengar surat kabar, ada katanya ya apa? Surat apa? Surat apa ya? Nah itu. Ya. Di Tambu akan terjadi lagi bencana lebih dahsyat lagi. Sampai ada yang sudah tidak mau kembali ke sini. Ya, dia pikir di sana aman. Di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Engkau mau kemana? Mau kemana? Dunia ini akan dihukum oleh Tuhan. Pasti akan dihukum. Kita membutuhkan pelangi. Kita butuhkan Roh Kudus. Janji Tuhan, janji perlindungan atas semua makhluk hidup, atas semua manusia. Itulah busur pelangi ditaruh di awan. Itulah Roh Kudus yang Tuhan curahkan dari sejak loteng Yerusalem. Dan hari ini kita peringati hari Pentakosta. Hari ini Tuhan juga akan mencurahkan Roh Kudus kepada kita semua, tanpa terkecuali siapapun kita. Bagi hidupan yang sungguh-sungguh merindukan, hidup ini sungguh-sungguh membutuhkan pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya, saudara, Yesaya tadi berkata, aku lihat pelangi, aku sujud menyembah. Jadi pencurahan Roh Kudus dicurahkan saat kita sungguh-sungguh sujud menyembah kepada Tuhan, saudara. Saya ulangi, Roh Kudus dicurahkan saat kita sungguh-sungguh sujud menyembah kepada Tuhan. Kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Menjadi penyembah-penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Nah sekarang kita lihat apa tandanya, saudara. Tandanya kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Sehingga kita mengalami pencurahan Roh Kudus. Janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tandanya penyembahan yang benar. Ya. Sehingga Roh Kudus hari ini dan seterusnya dicurahkan bagi kita. Sebab ini yang membuat kita bisa dilindungi. Bukan cuma perlindungan, ya. Roh Kudus juga beri kekuatan buat kita bertahan. Coba kita lihat peristiwa murid-murid. Kenapa murid-murid? Yudas hianati Tuhan, Petrus menyangkal, murid-murid semua lari tinggalkan Yesus saat Yesus disalibkan. Kenapa? Karena waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan. Tapi ketika hari Pentakosta, Yesus sudah bangkit, Yesus naik ke surga, kemudian turun Roh Kudus. Sejak hari itu dan seterusnya mereka bisa bertahan. Rasul-rasul semuanya mati syahid dalam pelayanan mereka. Cuma hanya Yohanes yang meninggal sampai rambut putih. Ya. Tapi semuanya, Petrus disalibkan kepala, di bawah kaki di atas, Thomas ditombak, ya, kuburannya ada di India. Yang lain diseret, ada yang digoreng minyak panas, ada yang ya, banyak. Tapi mereka tetap mempertahankan iman mereka sampai garis akhir. Kenapa? Karena Roh Kudus yang dicurahkan di loteng Yerusalem. Tapi saya katakan, saya pribadi saya tidak mampu. Seperti tadi pujian kaum muda. Semoga itu jadi kerinduanmu kaum muda. Ya.
Ku tak mampu berjuang sendiri tanpa Roh Kudus. Apapun yang kita miliki, kau muda bukan engkau. Wah, saya muda, saya kuat, saya sehat, saya punya ini, punya itu. Amos 8 ayat 11 justru yang pertama, teruna-teruna, darah-darah yang cantik, rebah, lesu pada waktu. Kenapa rebah lesu? Karena tidak ada firman, tidak ada Roh Kudus. Rebah lesu. Padahal mereka punya semua. Mereka orang-orang hebat, bisa mengembara gitu. Jadi ada darah cantik, teruna-teruna itu. Orang-orang muda yang gagah, ganteng, yang cantik. Semua orang hebat, yang punya semua. Dia bisa mengembara, dia bisa pergi ke daerah satu daerah lainnya dengan apa ya? Dengan uang yang dia miliki. Jadi punya semua. Tapi apa artinya yang dimiliki tanpa firman, tanpa Roh Kudus? Terbahas. Kita tidak mampu tanpa Roh Kudus. Satu langkah saja dalam pelayanan. Saya katakan saya mampu tuh. Ya. Seandainya itu saya katakan tadi, saya egois. Sudah. Mementingkan diri sudah, Tuhan. Lebih baik Tuhan panggil saya Tuhan. Waktu itu sudah, saya senang sudah. Ya. Nah, itu juga mungkin salah satunya. Saya rindu Tuhan, saya ingin melihat ya papi saya Tuhan. Tapi tidak pernah muncul juga waktu saya sedang sedang koma. Ya. Tidak ketemu. Mungkin kalau saya lihat ya mungkin sudah dibawa saya. Ya, seperti keponakan saya. Ya, sudah dibawa obat. Ya. Terakhir foto-foto kami, kebersamaan kami waktu ulang tahun bulan lalu yang baru-baru ini. Ya, tanggal 31 Mei itu ulang tahun bapak saya, papi saya. Tahun lalu itu saya juga ada ya, tidak menyangka ya, bisa berkumpul kami satu keluarga di hari ulang tahun terakhir ya, orang tua kami. Waktu itu kami tidak ada rencana pulang bersama istri. Tidak ada rencana pulang. Ya. Tapi itu seperti didorong-dorong, ya, pulang. Ternyata itu sudah terakhir. Ya, mami telepon hari ya, tanggal 31 kemarin. Ya, seandainya kamu tidak datang, ya, itu sudah terakhir papi ulang tahun. Dirayakan ulang tahunnya di hotel. Dan waktu itu papi menggendong kemenakan saya itu yang sudah dipanggil Tuhan. Yes, ya. Dia sudah dibawa. Dia sudah bahagia. Kerinduanku ya, kalau saya mau egois, saya bawa juga saya. Ya, haleluya. Semua tidak mampu. Ya. Tapi kalau Tuhan izinkan hidup saya hidup untuk kamu, untuk jemaat, anak istri, dan untuk sidang jemaat. Ya. Semoga bisa dimengerti. Semoga bisa. Sehingga saya katakan, cukup perjuanganku seorang hamba Tuhan, cukup di tempat. Ya. Kalau sidang jemaat rindu sungguh-sungguh, masih akan terus. Tapi kalau sidang jemaat tidak sungguh-sungguh, kaki dia akan dibawa di tempat yang lain. Ya. Makanya saya katakan, saya tidak pernah takut kehilangan siapapun. Nah, pribadi manusia yang tidak sungguh-sungguh, tidak takut. Sebagaimana saya pergi. Ya. Kalau saya tinggal ke tempat ini, saya pergi dimanapun, saya akan berhasil dalam pelayanan saya bersama Roh Kudus. Ya. Semua perjuanganku itu tidak sia-sia. Apa yang saya lakukan dulu untuk pelayanan. Mari semoga kita juga sebab ya, bicara kaki dia ini bicara keseluruhan. Ya, batangnya itu gembala agung, gembala kecil, cabang-cabangnya itu jemaat. Sidang jemaat. Ayo semua bersinar, kita bersinar. Supaya kita semua dipakai. Jangan cuma satu batangnya aja yang bersinar, ya sementara cabang-cabangnya mati semua. Berat, itulah. Kalau cuma terang satu, kemudian dia berjalan, sementara dunia gelap, tidak mampu. Itulah yang saya rasakan. Tidak mampu saya. Tidak mampu sidang jemaat. Butuh topangan sidang jemaat, supaya sama-sama jadi terang kita. Jadi terang. Tidak mampu berjuang sendiri. Tidak mampu berjuang sendiri. Ayo kita berjuang sama-sama. Biar hari ini Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Sehingga masuk ulang tahun ke-9.
Kalau Tuhan izinkan kita masuk dan kita masih tetap hidup seterusnya, Tuhan mau pakai kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan Roh Kudus yang dicurahkan hari dan seterusnya, ya, kita akan merasakan pemakaian Tuhan, mujizat Tuhan. Sebab tadi saya katakan, apa tandanya? Sedikit lagi ya kita selesai. Tandanya langkah-langkah penyembahan kita benar, ya, untuk kita mengalami pencurahan Roh Kudus hari ini dan seterusnya. Markus 10 ayat 47. Jadi, ya, langkah-langkah penyembahan yang benar ini adalah Injil Markus. Ya, Injil Markus pasal 10, di mana pada waktu itu Yesus menolong orang yang buta, ya, supaya dia tidak kehilangan kaki dia. Sekarang bagi kita, dulu kepada orang buta, sekarang kepada kita, supaya kita punya terang, punya kaki dia, punya Roh Kudus. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, ini orang buta, dia dengar. Mulai dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Terus banyak orang menegur supaya ia diam. Inilah tantangan dalam pengajaran ini. Ya. Haleluya. Banyak yang jadi sandungan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh tetap berseru kepada Tuhan, ini menyembah Tuhan sekarang, baik kita. Apapun yang terjadi, tetap berseru, tetap percaya pada firman, tetap menyembah Tuhan sekalipun banyak tantangan di sekeliling kita. Ya, banyak yang ya, haleluya, mencibir mungkin, ya, haleluya, mengolok, bahkan ya kita sudah mengalami sampai kita dilempari, gereja kita dilempar. Nah, itu supaya kita diam. Maunya supaya kita diam, ibadah diam-diam saja, ya kan? Seperti mereka ibadahnya itu diam, tidak tepuk tangan, mulai menyembah, ya. Supaya ibadahnya diam-diam. Mereka tegur supaya dia diam, ya. Tapi apa? Namun dia semakin keras berseru, anak Daud, kasihani aku. Sudah jemaat, apapun tantangan yang kau hadapi hari-hari ini, cibiran orang, apapun orang katakan, jangan berhenti untuk percaya, berseru kepada Tuhan dalam penyembahan yang benar. Berteriaklah dalam Ratapan pasal 2. Berteriaklah kepada Tuhan, hai putri Sion. Banyak orang suruh kita diam pada ini, saudara. Orang paling senang kalau kaki dia diambil dari sini. Saya tahu. Ini orang-orang di luar sana, mereka paling senang. Mereka menunggu kejatuhan kita. Jadi makanya, saudara, ya, dengan apa yang terjadi peristiwa baru-baru ini, itu mereka tertawa. Ya. Haleluya. Makanya jangan sampai lagi terjadi. Ayo sungguh-sungguh, ya, kaum muda, ya, semua. Sekali lagi, ya, masih ada yang berani bawa motor tanpa helm? Ada? Jujur ya, jujur kaum muda. Kalau ada, semenjak saya katakan kemarin, masih ada yang berani bawa motor tidak pakai helm, jangan lagi melayani. Jujur ya, jujur. Saya tidak lihat, tidak mungkin saya dengar setir motor, rumbuh saya kesana. Oh, mana dia kepalanya. Enggak. Saya yang mau cari-cari tahu. Tapi Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Tuhan tahu. Ya, masih ada yang coba-coba naik motor tanpa helm, jangan lagi melayani. Jangan. Apa artinya engkau melangkah tidak benar? Engkau bawa kaki diam, saudara. Kaki dia gelap, apa artinya? Kita menjadi sandungan bagi orang lain. Orang suruh kita diam. Di mana-mana orang suruh kita diam. Supaya kaki dia diambil dari sini. Tapi tergantung dari kita. Kalau kita rindu untuk kaki dia tetap ada, kita rindu penyertaan Tuhan, kita rindu firman masih ada, Roh Kudus dicurahkan. Ayo makin keras berseru, Yesus ada dalam. Berseru dalam doa penyembahan kita. Sungguh-sungguh hari ini. Kau muda, siapa yang bisa mengangkat kita? Kau muda, jemaat dikasih Tuhan. Siapa yang bisa mengangkat engkau selain Tuhan, selain Roh Kudus? Kecuali engkau tunggu antikris, silakan. Yang bisa mengangkat pelayanan di sini, kalau bukan Roh Kudus, tak bisa buat apa? Kasihani kami, kami tidak mampu. Ini tanda penyembahan yang benar. Dengan kerendahan hati berseru kepada Tuhan. Orang buta,
Dan saudara bisa bayangkan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia buta, saudara. Dia jalan dengan terseok-seok, dia berjalan. Yesus, kasihani. Kami merendahkan diri, kasihani, Yesus. Pada orang lain, diam kau. Tapi dia tetap berseru terus kepada Tuhan. Ini tanda penyembah yang benar. Tetap rendah hati, tetap merendahkan diri untuk berseru kepada Tuhan semakin sungguh-sungguh. Kalau engkau diam ya tertawa setan. Kalau sampai engkau diam tidak lagi menyembah Tuhan, ketawa setan. Iya. Makanya itu saya rindu kepada Tuhan. Sebab itu sudah terjadi. Orang yang di luar sana sudah ketahui, oh itu. Ya, sekarang tuh tidak bisa puasa lagi tuh. Nah, sekarang sudah tidak bisa lagi doa sebelum suntuk. Ketahuan. Karena mereka maunya kita diam. Buat saya kita. Tuhan perhatikan kita. Kaki diam Tuhan mau tahu untuk terus bersinar. Kita mau dipakai Tuhan. Saya masih hidup, saudara. Saya masih hidup, saya masih melayani Tuhan. Untuk kaki diam terus bersinar. Menjadi terang, saudara. Sebagai hamba Tuhan, saya tidak takut. Kemanapun saya berada, saya pasti akan bersinar dalam pelayanan saya. Sebabnya, kalau sidang jemaat itu bersinar bersama dengan gembala, dengan hamba Tuhan percayakan. Ayo, sungguh-sungguh kita semua, sungguh-sungguh berseru menyembah Tuhan mulai hari ini seterusnya. Untuk kita mengawali kuncuran Roh Kudus. Dalam ayat ini kita membaca Tuhan datang mengasihi orang buta ini. Yesus berhenti. Ayat Yesus berhenti. Dia berkata, panggillah dia. Ya, tadi Yesus mau jalan terus. Jadi Yesus uji. Yesus mau jalan saja. Tidak mau lihat orang ini. Dia mau benar-benar sungguh-sungguh mau ditolong atau ya satu kali berseru, dua kali ya. Ternyata Yesus jalan. Sudah pergi ke dukun atau pergi apa? Ya itu. Binasa. Tapi orang buta ini dia sungguh. Dia merindukan keberadaan kaki dia. Firman pengajaran dia benar. Dia rindu. Semoga ini kerinduan saudara. Kerinduan kita. Sebab kaki dia sedang berjalan. Mau pergi. Tinggal kita yang mau tahan dia atau kita biarkan dia pergi. Tapi Yesus berhenti dengan kerinduan orang ini. Panggillah dia. Mereka panggil orang buta itu dan berkata, kuatkanlah hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Terus ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Supaya ada kaki dia. Tetap ada firman, ada Roh Kudus. Apa artinya hidupku tuh? Semua yang kita miliki apa artinya kalau kita buta? Kalau kita hidup dalam kegelapan apa artinya? Semua tidak ada arti. Ini kerinduan dari orang tua. Semoga ini kerinduan sidang jemaat di tempat dan semua kita merindukan untuk mengalami pencurahan Roh Kudus untuk membuka mata, semakin memandang Tuhan jelas, semakin terang, hidup dalam haleluya, firman urapan Roh Kudus membuat kita dipakai Tuhan dalam kegerakan Roh Kudus. Jadi langkah-langkahnya penyembahan yang benar untuk mengalami pencurahan Roh Kudus, mulai dari rendah hati, tetap percaya, berseru kepada Tuhan. Kemudian tadi mereka katakan, Tuhan katakan, kuatkan hatimu. Dia panggil engkau. Kuat jemaat, kuat teguh hati. Itu yang kedua, kuat teguh hati. Tadi satu, rendahkan diri. Ayo merendahkan diri, percaya, berseru kepada Tuhan. Dua, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Ayo kuat. Banyak tantangan kita. Ayo kuat, jemaat kuat, saudara sekalian kuat, kaum muda kuat. Kita kuat, teguh. Apa itu kuat teguh hati? Kuat teguh hati artinya satu, tetap hidup benar, suci dengan segala
Dosa-dosa yang muncul di sekeliling kita, dosa semakin memuncak. Kita tetap kuat, teguh hati, artinya tetap hidup benar, hidup suci di tengah banyak kehancuran. Orang yang jatuh dalam dosa begitu banyak di sekeliling kita, ya Islam. Terutama generasi muda. Di sekeliling kita banyak orang yang sudah jatuh dalam dosa. Ya. Minggu lalu ya, waktu baptisan air di sana di pantai sana. Ya. Saya kira bukan cuma saya yang lihat, ya ikut juga lihat. Anak-anak kecil. Wah. Anak-anak kecil. Wah, ini dosa yang memuncak. Dosa yang memuncak. Dosa makan minum, kawin mengawinkan. Mari kuat teguh hati kaum muda, kuat teguh hati kita semua, kuat teguh hati, tetap benar, tetap suci di tengah dosa yang memuncak. Jangan sampai saudara jatuh dari kaum muda, perhatikan. Jangan sampai ada yang jatuh. Itu maunya setan. Supaya hidupmu gelap. Tapi ayo kuatkan hatimu. Kaum muda, tetap hidup benar, hidup suci hari. Kuat teguh hati artinya tetap percaya, berseru kepada Tuhan. Jadi tadi sudah berseru, rendahkan diri, berseru. Nah, semakin lagi dia berseru, kuat teguh hati, semakin berseru, berserah kepada Tuhan. Tadi dikatakan dia semakin keras berseru. Ini orang yang kuat, orang yang benar suci, dia akan semakin percaya, semakin berserah, berseru. Kasih aku. Dia rasakan apa arti hidup ini tanpa Tuhan, tanpa firman, tanpa Roh Kudus. Apa artinya masa muda aku tanpa firman, tanpa Roh Kudus? Ini tidak ada artinya hidup ini. Oh, haleluya. Semoga kita bisa. Haleluya. Ayo kuat Tuhan. Ya, haleluya. Dan kemudian terakhir yang ketiga, tanda yang ketiga. Ya, ayat 51 52 tadi kita sudah baca, tidak mengapa. Kita baca. Tuhan katakan, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Pada saat itu juga melihatlah ia dan mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Terakhir yang ketiga, tanda penyembahan yang benar, yang sungguh-sungguh. Untuk mengalami pencurahan Roh Kudus, mata dicelipkan, Roh Kudus dicurahkan. Ya. Tanda yang ketiga adalah rindu untuk melihat Tuhan, rindu untuk menyembah Tuhan semakin sungguh-sungguh. Ayo, adakah kerinduan ini dari hati kita? Kalau Tuhan tanya, kamu muda, apa yang kau mau? Nah, seringkali yang kita mau, saya mau ini Tuhan yang jasmani, ya kan? Itu kalau manusia yang tidak ngerti, begitu ditanya, apa yang kau mau? Saya mau ya beli itu, saya mau beli ini, saya mau dapat gaji besar, pekerjaan bagus, ya, dan lain-lain. Yang jasmani. Tapi orang buta ini dia tidak mau yang lain-lain, tidak mau yang jasmani. Apa yang dia mau? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Itu yang dia mau. Supaya aku dapat melihat. Semoga ini kerinduan kita siang ini. Rindu untuk melihat Tuhan, rindu untuk menyembah Tuhan semakin sungguh-sungguh, rindu akan firman pengajaran yang benar, lebih dari apapun juga yang ada di dunia ini. Saudara, Tuhan tanya kepada kita yang tidak jemaat, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu hari ini? Apa yang kau kehendaki? Engkau masing-masing jawab dalam doa. Semoga engkau merindukan supaya melihat, supaya kaki dia ada, firman ada, supaya Roh Kudus dicurahkan. Semoga ini kerinduan kita semua hari ini. Secara khusus pencurahan Roh Kudus. Kita rindu melihat Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita saat ini dan seterusnya. Jangan mau yang lain-lain. Iya. Tapi itulah namanya Tuhan bertanya, berarti Tuhan mau lihat apa kerinduan kita yang utama. Tuhan mau lihat apa kerinduan yang utama. Kau muda dan kita semua, apa yang utama dalam hidupmu? Semoga engkau seperti orang ini, supaya aku bisa melihat, supaya kaki dia ini ada terus Tuhan.
menuntun saya. Firman pengajar, Roh Kudus, Engkau curahkan hari ini seterusnya untuk memakai aku. Sehingga tadi katakan orang ini bisa melihat dan mengikut mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dia bisa dipakai Tuhan dalam perjalanan menuju Yerusalem, perjalanan dalam pembangunan tubuh Kristus dipakai oleh Tuhan. Ini kerinduan dia yang pertama. Semoga mulai saya pribadi, saya merindukan ya, Tuhan memakai untuk menjadi saksi dalam perjalanan hidup di dunia ini semakin gelap. Tuhan mau pakai menjadi saksi, menjadi terang Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari milikilah kaki dia dalam hidup. Roh Kudus, jangan sampai kaki dia diambil dari hidupmu. Oh, apa artinya? Semoga ini kerinduan utama kita. Ya, siang ini merindukan Roh Kudus dicurahkan. Firman terus menuntun kita untuk menerangi terus langkah-langkah hidup di tengah-tengah dunia semakin gelap, semakin dipakai. Sehingga kita membaca dalam Yoel pasal 2 itu. Ya, tidak apa-apa dibaca kembali untuk lebih jelas. Kita baca ini. Ya, haleluya. Sebagai ayat yang terakhir. Yoel pasal 2. Yoel pasal 2. Ayatnya yang ke Ya, ini janji Tuhan mencurahkan Roh Kudus kata semua manusia. Kemudian terus ayat 29. Ya, kata hamba laki-laki perempuan dicurahkan Roh Kudus hari-hari itu, ya, mulai hari ini dan seterusnya. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Tapi apa juga? Darah, api, gumpalan asap itu hukuman. Jadi tinggal pilih. Punya kaki dia, punya Roh Kudus, punya firman dalam hidup kita. Kita mengalami perlindungan dari Tuhan atas hukuman-hukuman yang menimpa dunia ini. Tapi tidak memiliki kaki dia, tidak punya firman, tidak punya Roh Kudus, berarti darah, api, hukuman menimpa dunia ini, menimpa kehidupan itu sampai zaman antikris, sampai neraka lautan api untuk selama-lamanya. Tapi begitu ada pelangi, ada Roh Kudus, kaki dia, di situ ada perlindungan dari Tuhan. Ini hasil berjalan bersama Roh Kudus, bersama kaki dia, ya, bersama busur pelangi. Kita mengalami langkah-langkah perlindungan dari Tuhan. Ini satu, mengalami langkah-langkah perlindungan dari Tuhan. Dan sekaligus kalau Tuhan lindungi berarti Tuhan pelihara. Jangan. Ya, dunia semakin sukar sulit ya, itu kita alami ya. Negara ya, baru 2 saja negara berperang sampai imbasnya di Indonesia juga semakin sukar sulit, bahan-bahan semua naik. Nah, semakin sukar sulit. Ya, itu hukuman menimpa. Ya, Tuhan lindungi sekaligus Tuhan pelihara di tengah kesulitan, kesukaran, kemustahilan dunia. Tuhan pelihara, jangan takut. Jangan takut. Tuhan pelihara. Ya, ada saja cara ajaib Tuhan pelihara. Ya, hidup kita bersama Tuhan, bersama firman, bersama Roh Kudus. Kita selalu dipelihara. Ingat Elia seorang diri tanpa jemaat pun yang dia layani. Tuhan pelihara dia dengan burung gagak, tiap hari kasih makan. Itu makanya sebagai hamba Tuhan saya katakan, dimanapun saya berada, ya, jangan saudara pikir, oh mau kemana nih, mau kemana nih? Ya. Kan sudah ya, dia bilang, ya, saya sudah katakan, saya akan kembali ke tempat orang tua saya, tidak akan kembali. Sekalipun di sana banyak pelayan, saya tidak akan kembali ke sana. Saya tahu di mana saya pergi, Tuhan akan membukakan jalan. Ya, langkah-langkah keluar, langkah-langkah perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Tidak takut. Ya, Tuhan pasti pelihara dengan cara ajaib dari apapun juga. Itu satu. 2, langkah-langkah mujizat. Nah, ini perhatikan. Aku sanggup mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Sudah. Tidak ada mustahil kalau Tuhan sudah ya, curahkan Roh Kudus bagi kita. Ya, haleluya. Saya sudah sampaikan angin timur yang keras ya. Di loteng Yerusalem Kisah Rasul pasal 2 itu saudara baca. Ya, saat pencurahan Roh Kudus, ya Roh Kudus turun, coba dilihat saja. Tampilkan di slide saja. Kisah Rasul 2 ayat 1. Pasal 2 Kisah Rasul ayat 1. Saat hari Pentakosta. Angin keras. Ya, orang percaya berkumpul situ.
Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Inilah angin timur yang keras yang membelah laut terbelah. Bersama Roh Kudus, laut pun terbelah. Bersama Roh Kudus, Sakaria pasal 4, gunung rata. Bersama Roh Kudus, benteng Yeriko yang kuat, besar. Sampai Rahab buat rumah di situ. Coba, betapa besarnya tembok Yeriko itu. Sampai Rahab tinggal di tembok Yeriko. Rahab rumahnya di tembok. Besar tembok itu sudah. Tapi dengan tiupan, suara penyembahan, suara Roh Kudus, rubuh tembok Yeriko. Tidak ada laut yang tidak bisa dibuka di seberangnya. Tidak ada gunung yang tidak bisa rata. Tidak ada benteng yang kuat yang tidak bisa hancur bersama Roh Kudus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan melakukan mujizat bagi kita. Kau muda, apapun yang kau hadapi, kita semua pergumulan apa saja, kalau ada Roh Kudus menyertai hidup, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Mungkin selama ini engkau masih kau muda, ibadah kau muda, pemulihan. Sampai saat ini saya katakan kemarin, saya tidak bisa melangkah dari PFP. Saya mau ingin masuk pasal 9 ya, supaya sesuai pasal tahun 9 pengeluaran. Tapi tidak bisa biar maju. Sudah. Pemulihan ini masih. Kenapa? Kaum muda masih banyak yang tidak beres dalam hidup mereka. Ayo kaum muda, perhatikan, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ya. Ayo. Ya. Kita benar-benar menjadi kehidupannya. Meningkatkan kasih. Haleluya. Ayo jangan jatuh bangun dalam dosa ya, kaum muda. Jangan buta, jangan picik. Ayo sudah, yang sudah engkau tinggalkan. Sudah tinggal. Langkahmu langkah-langkah kebenaran kesucian. Kuat teguh hati, kaum muda. Ya, kuat teguh hati. Ya, tetap benar suci ya. Dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayo. Ya banyak orang suruh diam. Ya apalagi kaum muda ini seringkali gengsinya tinggi. Ya. Yang lain sudah menyembah Tuhan sungguh-sungguh, ya kaum muda juga. Nah itu biasanya saya, ya kalau berdoa sepertinya tidak ada yang saya doakan. Ya, mulai kalau ibadah kaum muda, kalau istri saya biasa ke belakang mungkin urus sesuatu di belakang. Sementara doa, ya sementara saya berdoa tidak ada yang dukung, tidak ada yang haleluya, haleluya. Diam-diam ya sepertinya. Sudah tidak ada orang yang didoakan ini. Nah ini salah satu ciri orang pengajaran dalam berdoa sudah. Hamba Tuhan berdoa, sehingga jemaat dukung. Haleluya, haleluya. Ini yang masih kurang di sini. Ayo. Kalau tiada isi saya, sunyi. Haleluya. Sunyi. Tidak ada yang didoakan. Dia sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dukung penyembah. Dukung doa. Ya, dari gembala yuk. Ya, sementara gembala berdoa sedang jemaat dukung. Haleluya, haleluya. Jangan cuma dia. Nah, apalagi saat menyembah Tuhan. Ada yang sudah. Bagaimana mau diangkat hidupmu? Kamu muda kita semua. Bagaimana Roh Kudus mau tercurah dalam hidup kamu? Ayo, sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Ya, kesempatan. Hari dan seterusnya. Tepat di hari ulang tahun pengembalaan. Saya mau kamu muda semua ada di sini. Di berpuasa semua. Ya, tidak ada yang bilang, oh saya ujian apa ya? Kau pilih mana? Ujianmu atau puasa? Terserah, pilih apa? Pilih pekerjaanmu atau puasa? Terserah kau. Pilih Tuhan atau pilih yang jasmani, silakan. Ya, engkau tentukan pilihan. Mau hidup bersama kaki dia, bersama firman Roh Kudus, atau mau saya mampu kok, oh saya bisa kok, ya silakan. Kalau saudara bisa, semua saya mau. Ya, kalau saudara rindu, kaki dia tetap ada di sini. Ya, haleluya. Ayo berjuang ya hari Sabtu. Mulai hari ini kita butuh Roh Kudus supaya kita mampu. Ya, haleluya. Kita mampu untuk mengikut seperti tadi, mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Mengikut Tuhan, beribadah melayani Tuhan, ya, berjalan ya, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini kita butuh Roh Kudus menuntut langkah-langkah kita.
untuk mengadakan mujizat bagi kita, membuka jalan yang tertutup, ya, merobohkan gunung tembok yang besar, yang mustahil. Ya, itu saya katakan kemarin, ya, kita tidak mampu. Ya, haleluya. Apalagi membangun rumah ibadah di tempat ini. Dengan apa? Mau bagaimana? Kita mau apa? Mungkin saudara ingin mau jual rumah, jual tanah, sekalipun sudah dijual semua, ya nggak bisa sampai selesai. Ini membutuhkan ratusan juta pembangunan. Kalau apalagi bahan-bahan mahal sekali. Dari mana kita dapatkan ini? Kalau bukan Roh Kudus. Ada yang mampu? Kalau ada yang rasa mampu sendiri, ya silakan. Buat gereja sendiri silakan. Ya, saudara, ya, usir saya dari sini, ya, panggil yang lain, buat bangun gereja sini. Oh, ya, saya akui kalau bisa. Ya, silakan. Ya, kalau mampu sendiri. Ya, tapi kalau kau rindukan sungguh-sungguh, Roh Kudus menuntun engkau. Roh Kudus mengadakan mujizat, ayo, ya, hari ini, siang ini, ya, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayo berseru. Ya, jangan tahan-tahan. Itu seringkali kita menyembah Tuhan gengsi. Ya, mau bersuara haleluya. Kayak apa? Karena kalau di luar sana saya dengar, oh dia yang paling kuat cerita. Tapi saat menyembah Tuhan, diam-diam, malu suaranya kedengaran. Bahkan ada orang yang suaranya keras menyembah Tuhan, dia risih. Ya. Ayo sebentar, ya, berteriak keras menyembah Tuhan sungguh. Dia Roh Kudus, angin timur keras. Ya, semoga, ya, kalau Tuhan, ya, melihat kerinduan kita yang besar, ya, bukan hal yang tidak mungkin ada bahasa roh terjadi hari ini. Ya, ada bahasa lidah, bahasa roh terjadi. Tapi itu hanya Tuhan. Tuhan yang tahu, Tuhan yang melihat kerinduan kita. Seberapa besar kerinduan kita untuk mengalami pencurahan Roh Kudus. Ya. Kerinduan kita, kerendahan hati kita. Bagaimana kita mau kuat teguh hati dalam kebenaran kesucian. Bagaimana kita mau terus berteriak menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Membutuhkan kehadiran Roh Kudus dalam kita. Tuhan melihat dan Tuhan mencurahkan itu. Ya, sebagaimana seringkali saya kata, Roh Kudus sebaikan air yang mengalir. Semakin rendah tempat itu, semakin air itu turun. Roh Kudus juga akan turun menguasai itu. Haleluya. Sehingga punya Roh Kudus. Langkah-langkah perlindungan tadi, pemeliharaan, langkah-langkah mujizat kita alami, juga langkah-langkah pemakaian Tuhan. Nah, ini yang ketiga. Langkah pemakaian Tuhan bagi kita. Kita mau dipakai Tuhan dalam kegerakan Roh Kudus sejak akhir itu apa, saudara? Membawa jiwa-jiwa. Tadi saya katakan, walaupun terang kita belum maksimal, masih kecil, tapi kita sudah bisa membawa jiwa datang kepada Tuhan. Sudah tahun ke-9 sudah ada jiwa yang juga bertambah di sini. Ya. Padahal di sana sini banyak sandungan di sini. Ya. Kalau jiwa ini melihat keadaan kita, ya, mereka sudah tersandung, lama sudah tersandung. Tapi karena masih ada terang, yang mereka lihat di sini, mereka datang. Mas Es, jangan udah. Perhatikan. Ya. Apalagi kalau kita bersinar terang. Berapa banyak jiwa-jiwa kita bisa bawa kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bisa bawa dia juga kepada Tuhan untuk diterang. Langkah-langkah pemakaian, ya, kita alami sampai tadi pujian kita. Seluruh negeri ini, dimanapun kita berada, daerah, bangsa kita, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Itu Roh Kudus yang bekerja, menyatukan tubuh Kristus yang sempurna untuk menyambut Yesus yang segera datang kembali di awan-awan yang bermata. Ayo, Roh Kudus dicurahkan hari ini, membakar hati kita, membakar semangat kita untuk melayani Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus sampai garis akhir, sampai Tuhan datang. Dipakai membawa jiwa-jiwa sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Oh, haleluya. Sampai kita jadi mempelai Tuhan. Betapa bahagianya menyambut Tuhan di angkasa, di awan. Masuk pesta di kan, oh bahagia, sungguh-sungguh sangat bahagia sekali. Bahagia sekali. Itu yang saya pribadi rindukan. Semoga tidak memang juga bisa berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Masuk kerajaan 1000 tahun, Yerusalem baru untuk selamanya. Ya, haleluya. Semoga kita bisa mengerti. Kita
kita bisa berjumpa dengan orang yang kita kasih. Itu saya katakan, saya memendam kerinduan itu kepada orang tua saya. Ya, sebab saya seringkali dalam penyembahan saya menangis. Selama beliau hidup, saya belum kasih satupun apa-apa secara jasmani kepada dia. Ya, orang tua yang seringkali kasih secara jasmani, membantu pelan, tapi saya sendiri belum ada. Ya, itu dia, orang tua saya sakit, saya berdoa, tolong dekat kesembuhan. Izinkan saya juga untuk bisa memberikan sesuatu kepada orang tua. Ya, membantu dalam pelan, tapi Tuhan tidak izinkan itu sampai dia dipanggil. Maka saya rindu Tuhan bisa berjumpa dengan dia. Itu waktu saya sakit bahkan ya, saya sering kali berdoa, tapi Tuhan tidak izinkan. Pendam kerinduan ini untuk berjumpa di awan-awan nanti. Yuk tidak jemaat, kerinduan kepada orang-orang yang kau kasih sudah tinggalkan engkau. Pendam kerinduanmu dan berjuanglah untuk bisa berjumpa dengan mereka, sebab mereka pertama kali bangkit saat Tuhan datang kembali. Saat sangkal terakhir berbunyi, orang mati dalam Tuhan pertama bangkit, dan kita yang masih hidup dalam kebenaran kesucian betulnya, ya, bukan orang hidup ya orang hidup waktu itu, tidak semua, hanya orang yang hidup dalam kesucian kesempurnaan, menyambut Tuhan di awan-awan bahagia. Kemudian turun 1000 tahun kita akan bersama-sama, ya, dengan Tuhan, dengan orang-orang yang kita kasih. Ya, saya dengan orang tua saya cuma berapa tahun saja. Ya, itu pun dalam penderitaan. Makanya saya katakan, saya adalah anak yang paling benci menjadi hamba Tuhan, karena saya tahu bagaimana penderitaan orang tua dalam pelayanan. Tapi Tuhan panggil saya dalam pelayanan Tuhan. Ya, Tuhan mau kasih yang lebih besar, upah yang besar, yang tidak bisa dirasakan, dinikmati. Sekalipun tidak menikmati di dunia, tapi menikmati 1000 tahun bersama Tuhan sampai kekal. Ya, mari jangan pilih yang cuma senang-senang sementara di dunia ini, maka tukar dengan 1000 tahun apalagi kekal. Oh, itu tadi picik, orang ini picik. Ya, semoga mata kita jelas. Yuk, mana yang kau rindukan? Tuhan bertanya siang ini kepada, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Apa yang kau jawab? Jawablah dalam doa penyembahan kepada Tuhan. Semoga kita berdoa supaya aku melihat Roh Kudus dicurah, firman terus menuntut untuk bisa mengikuti Yesus dalam perjalanan, dengan langkah-langkah perlindungan, pemeliharaan, dengan langkah-langkah mujizat, dengan langkah-langkah pemakaian Tuhan sampai Tuhan datang. Bahagia bersama Tuhan di awan-awan 1000 tahun Yerusalem baru kekal bersama. Semoga ini yang kita rindukan. Tuhan beserta dengan kita, Roh Kudus dicurahkan bagi kita juga pada siang ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita kembali pujikan pujian tadi. Kami berkumpul Tuhan di hadapan. Ayo kita bersatu hati. Seperti rasul-rasul di loteng Yerusalem, mereka bersatu hati, merindukan Roh Kudus untuk dicurahkan. Haleluya. Ayo menjawab deh. Iya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta. Haleluya. Oh, haleluya. Duduk dulu. Nanti baru. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah Engkau, sujud menyembah dalam indahnya hadirat. Genapi janji-Mu Tuhan, genapi
Tuhan silakan mengutus di tempat